Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi idza syaa fi kulli mu'minina law'atal irada wa yuz'ijuhum ila sulukin sabilis sa'adah wa hiya al-iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa ada wa nusalli wa nusallim ala sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil gada, amma ba'd. Sadatinal alawin al-aizza, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, semua yang hadir, Ustadz Efid, dan juga yang sama-sama kita muliakan pengasuh pondok pesantren Baitul Hikmah Kiai Baihaqi Busri, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, fituatillah, amin Allahumma. Matura baca benar, matura manggan nama tindatin kodunglah apa nak ngaji sekecil lagi ulah ceramah sekecil catat ulah ceramah sekecil kaya ngain deki sebelum top apa seeja ceramah kak dinto tanya lagi boleh si bisa ngain dikit beri na hadiah aing poci akina senginom terdepa ke Mekah ke Madinah, senginom neka melarmukan di keturunan soleh-solehah, sekita paju terandi judu segeteng sesoki sebaik sesoleh gak bahaya tak? Jangan ya dek ya. Lesogok mireng dina senginom mereka melar muka bisa teka hajat, bisa debak ke Mekah ke Madinah, terus tak terus debak ke Mekah ongkut terus ke Mekah andi bese lede mireng dina. Coba pak polisi peka kepi mana orang-orang andi bese terus ke Mekah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Catat ngain apa saya ceramah, nanti akan ada beberapa pertanyaan si bisa jawab oleh hadiah aing, beda hadiah sarong, beda hadiah obeng, yang terakhir nanti saya kasih kenang-kenangan surban. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena kadinto acara milad yang ke-11 Jamiah Sholawat Al-Azhar deki saya kasih hadiah surban, yang terakhir juga saya kasih hadiah jubah. Terakhir boleh sarung, gula boleh bengkang. Dia mah lebur. Gini kaki jire lebur. Ya bengkang ini. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ngaji ge. Ngaji ge. Catat ngain. Allahumma shalli ala Muhammad. Hari apa nih dia tak paham, jarang betul tapi beri aing sekali dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Wait lonjain di kode di naga betul jadi. Ini ngaki kita hadir dalam majelis yang mulia ini, mudah-mudahan membawa barokah. Amin Allahumma. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan afdalun ni'mah ba'dal Islam, nikmat yang paling afdal setelah nikmat Islam, setelah nikmat sehat adalah nikmat andi kanca toju sesoleh. Islam, nikmat Islam neka
a'lan nikmah halat bisaha. Coba Imam Haddad, nikmat yang paling besar itu Allah berikan kepada kita nikmat Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Korki Islam sampean makai melerede remah, pakun masuk surga. Korki Islam masuk surga be, mabuk masuk Islam masuk surga. Tak bajeng be, masuk surga. Kayak buka ada di kiding neraka. Yang tak bajeng colon kaki jeria. Lagi, ini masuk yang akhir lah. Laga bila balak Maria kaki buru dia pak dikit. Intinya apa? Islam Kak Dinto sangat mahal sekali. Bahkan dikatakan Sayyidina Usama bin Zaid, siapanya mana? Ketika perang alaban orang lema, ting 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 ting, ya keng tak mau ting ting ting. Ada orang jual bakso loh. Ketika perang Usama ini melawan pada waktu itu orang kafir 5. Hampir kalah Sayyidina Usama, berusaha dengan darah-darahnya merangi orang 5 nikah, mati 4 garis hitung. 3 garis hitung tabang di Usama bin Zaid pas pereset labu. Ting labu lagi pedang mau dipenggal kepalanya. Ini orang kafir mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan Usama bedog jere. Lah kepepet ngojak syahadat kaki jere. Ja cokocor ya betok jere ka Pak. Game over. Ini bahasanya game bot ya. Mati nyebar kabar Allahumma shalli ala Muhammad. Bah, orang din. Maka betok itu beri seni mana? Ya Allah. Matandi perasaan biar dim kau bener ya. Kemarin kau beli melepop es engkau ya. Pop es 2 si blue. Allahumma shalli ala Muhammad. Dipenggal itu kepalanya. Ketika dipenggal apa sahabat rame depak ke Gusti Kanjeng Nabi. Usama bin Zaid membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuka Gusti Kanjeng Nabi. Apa dia bunuh Gusti Kanjeng Nabi? Ya Usama, agotal tahu ba'da qala la ilaha illallah. Kau bunuh dia setelah dia mengatakan la ilaha illallah. Gusti car pagre. Kula gelai keroyok orang lema, kula kepepet, Allah kula cobain, makin pas kula beri kekuatan ben Allah, 4 mata garis itu, pas tim kepepet para penggala JTK, pas ngucap syahadat, kan congot, contoh kagute, cobi kula mata cepret banget itu gitu. Apa kata Rasulullah? Agatal tahu ba'daan qala la ilaha illallah. Gusti, congot tak ada jere kuning culun melolo dia. Apa kata Rasulullah? Ada nih hatena. Coba Gusti Kanjeng Nabi, asyagatta galbahu. Apa kau belah dadanya nggak ada la ilaha illallah? Artinya apa? Menunjukkan daripada harga la ilaha illallah. Kita lihat bagaimana toleransi yang paling istimewa itu Islam. Islam adalah agama yang paling toleransi dan mengajarkan toleransi. Kita lihat Allahumma shalli ala Muhammad. Sarung mak anu melong. Kok rasane reng dini ya mak ngorsot pula dong saya. Sik kok turun tak padang di masih janda di masih anu. Turun dia lu padang ya. Mak kepir ya. Coba sewa tua mundur sebuni. Allahumma shalli ala Muhammad. Lagi. Dengarkan. Ini menunjukkan dari bahasa harganya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Islam itu agama paling toleransi. Nabi mengajarkan toleransi bukan hanya terhadap sesama muslim. Bahkan Rasulullah dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan bukan lil muslimin, lil alamin, semuanya Pak. Bahkan
Dikatakan di peperangan Uhud, perang apa namanya? Di perang Uhud itu sahabat Nabi yang terbunuh 70 sahabat terbunuh di perang Uhud. Salah satunya paman Nabi namanya Sayyidina Hamzah. Giginya Nabi kadinto lepas kena panah, darah mengalir. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat banyak yang dimutilasi, dicincang-cincang di dalam perang Uhud sampai nggak ketahuan mukanya ini siapa. Ketahuan sahabat itu cuma dari cacat tangannya. Boleh sahabat si tangannya bilu temu lo lihat toria menteri muana ada lah kinco cocok tabrak muana ancor. Ketika itu Nabi melihat sahabatnya dicincang-cincang, pamannya dibelah dadanya, diambil daripada jantungnya, dimakan oleh perempuan yang namanya Hindun, dibunuh oleh orang bayaran Hindun yang bernama Wahsy. Kemudian melihat hal tersebut, apa kata Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ada 5 hal. 1, sama Rasulullah mengatakan Allahumma hdi qaumi, didoakan, ya Allah beri hidayah orang yang menyakiti aku. Yang kedua, qaumi, mereka kaumku, walaupun mereka menyerang aku, mereka membunuh aku, tapi mereka tetap kaumku ya Allah. Yang ketiga, fa innahum la ya'lamun, dikasih udzur sama Rasulullah. Ini nggak tahu ya Allah kalau aku nabinya. Seandainya mereka tahu aku nabinya, nggak mungkin diperangi, nggak mungkin dibunuh, dikasih udzur. Dan yang keempat apa? Samahum, dimaafkan oleh Rasulullah. Dan yang kelima, a'tahumul fadl, diberi oleh Rasulullah keagungan. Ketika Rasulullah sudah menang, banyak kaum muslimin puluhan ribu masuk ke kota Mekah, Fathu Makkah. Pada saat itu orang kafir tunggang langgang lari terbirit-birit. Pada saat itu Rasulullah masuk ke Mekah, sahabat dengan gagahnya masuk ke kota yang dulunya diusir. Rasulullah SAW menundukkan kepalanya sampai kepala tersebut hampir nempel ke punuk untanya. Dari tawaduknya Rasulullah masuk ke kota Mekah. Kaum kafir Quraisy takut semua. Kemudian kata Rasulullah, kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian orang kafir Quraisy? Kau dulu yang mengusir aku, kau yang hampir membunuh daripada anak-anakku, kau yang membunuh keluargaku. Apa yang akan aku lakukan sekarang, aku dengan prajurit yang begitu banyak? Kemudian kata orang kafir Quraisy, kau saudara kami yang baik, kamu nggak mungkin melukai Muhammad, kau orang baik, kau orang yang hebat, kau orang-orang yang istimewa. Apa kata Rasulullah? Idhabu fa antumut tulaqa, pergi semuanya. Sahabat, jangan sampai kau ada yang menyakiti orang kafir yang ada di Mekah ini semua. Jangan sampai satu pun yang tersakiti dengan datangnya kita hari ini. Kemudian pada saat itu 2000 orang kafir Quraisy masuk Islam karena akhlak, karena toleransinya Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan Rasulullah mengatakan, man qatala mu'ahadan au dimmiyan, siapa orang yang membunuh orang kafir dimmi, berjena ajuan dituku serang bimbang paten bisa biar. Siapa orang yang membunuh orang kafir yang nggak ganggu kita, maka kata Rasulullah diharamkan mencium bau surga. Padahal bau surga bisa dicium dalam perjalanan jarak 40 tahun. Dina ke Mekah 10 jam. Tapi perjalanan ke surga selama menempuh perjalanan 40 tahun, aneka bau roh oma surga bisa dicium. Orang sematen, orang kafir yang bukan harbi, yang tidak menyerang kita, orang kafir yang menjadi tetangga kita, paten bisa biar, saken bisa biar. Apa kata Rasulullah? Tidak akan bisa mencium, juga bisa dicium dalam jarak 40 tahun. Ini toleransinya Islam. Bahkan ke kebun, kopi, pop es. Apa bahasa Madura pop es? Hah? Reng Madura nega punya ngerosak bahasa. Mickey Mouse, apa jangan Reng Madura? Moski Mouse. Apa? Moski. Bobo boy. Apa jangan Madura? Boy 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 ya. Haflatul imtihan. Apa jangan Reng Madura? Hamtihan.
beda sitong nyai antara ka haflatul imtihan di nyai antara ka hamtiham ya ngerosak tak ngerosak di pop es lebih rosak boleh mau pop es tadet kemarin. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus lagi nih. Dulu ada namanya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Siapa namanya? Siapa namanya? Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai itu jalan ketemu dengan Al-Gugguku. Patek jadi ya. Temu apa? Al-Gugguku. Mon bahasa Inggrisnya Al-Fatihu. Temu apa? Ting temu patek ini kata apes. Apa? Decereng nak kana alam buane kan tak ada mobil-mobilan, tak ada lajengan, main nabi keben. Jadi mau patek ini kayak tabung binakan alam buane kayak eko temin, seram, talein, patke pataki patek ini kan. Sama? Pokoknya patek ini kan apa salah? Tetangga tokal beli tetangga kurang ajar patek jadi. Ngocak patek cereng kau tak kurang ajar iya patek patek kau deh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya si Ahmad Ar-Rifai ketemu Al-Fatihu. Alfa ting ketemu patek pas ngocak. Ya Allah cek nih serpatek berdarah-darah seram bi aing panas, bulunya rusak, badannya rusak, luka-luka. Syekh Ahmad Ar-Rifai jadi ngakhirnya cok si monduk Syekh Ahmad Ar-Rifai neku patek kintung patek nih curing anak-anak santri nih bang temu patek nih kayak nggak temu bulu astagfirullah patek najis mukola boh ngocak patek kurang ngajar nakan aja ngaji fikih yang dimedok jadi. Dulu ada seorang nabi pernah ketemu anjing. Anjing punya mata 3. Ini mata berapa? Beda film Dragon Ball si mata telur. Siapa yang mana? Hah? Piccolo. Oh, anyokan Piccolo Ustaz. Iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Patek mata telur. Pak ngocak. Nabi nih kan. Pak ngocak. Dilematin nah. Dek. Apa Jan? Dek. Lebate. Madan delo. Lebate. Madan. Allah mengizinkan itu anjing untuk berbicara. Hei, siapa? Engkau siapa banda? Al-Fatihu banda. Berapa dek? Anjing engkau mata telok ya. Engkau pakai mata telok dia senyiptaki Allah. Engkau oleh mele. Engkau lebih mele orang tadi manusia sih lebih gendeng dirimu nak kaki si celeng jadi pedok jadi. Ini kita mau cak dia tambahan dari Korea. Ada yang kita mau cak pedok dia tak ada betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya si Ahmad Ar-Rifai ketemu anjing, digendong itu anjing dibawa keluar desa supaya nggak diganggu sama anak-anak. Dibawa keluar desa, itu anjing diambilkan minyak zaitun. Setiap habis ngajar Syekh Ahmad Ar-Rifai datang ke anjing itu, pecet anjing neka angkui minyak zaitun. Terus apa? Akhirnya beri ngakan, mari beri ngakan, mulai. Lakuna sebelum ngajar ngasih makan, pulang ngajar ngasih makan. Aneka selama 40 hari. Selama 40 hari. Ketika selama 40 hari anjing itu sudah kembali normal, bulunya sudah bagus, dibawa ke desa dilepas lagi. Temu bi orang, kiai. Benih koceng jere pate. Ngocak ge bieu tahu kok dia pate. Mae romak najis mugolado. Najis apa? Benih mugolado, najis mugolado. Najis mugo. Coban bangal tok seguni. Najis mugo. Biasanya benya bau di gimana? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa kata Syekh Ahmad Ar-Rifai? Aku takut 2 hal. Apa
apa? Satu, aku takut aku diuji dengan penyakit seperti penyakitnya anjing ini. Itu yang aku takutkan, makanya aku rawat anjing itu. Yang kedua, nanti di hari kiamat aku takut ditegur oleh Allah. Hai Ahmad Arifai, bukankah anjing itu juga makhlukku? Ya haji menjijik kaki jadi tangkep tanggi yang pakai batik jadi. Akhirnya apa? Ini dua hal ini yang membuat rasa takut dalam hatiku sehingga aku rela untuk merawat anjing ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Si Ahmad Arifai ini pernah ngajar jubahnya encem je dekat jom online je tak boleh kekek tu ngencem apa? Ngencem apa si Ahmad Arifai ngajar neng apa nyaman neng jubah neng adu tu bade koceng neng atas ni kak berarap boh sebenarnya aja ya udah dia siwak juga jambu kita marah gini dan tak terima kalau boleh sih begitu. Ada kucing tidur di kain jubahnya Imam Ahmad Rifai ngajar. Ketika ngajar ngelihat kucing tidur di jubahnya, sudah waktunya adzan mau qomat, si Ahmad Arifai kalau bangun aneka anjing bakal bangun sehingga apa? Minta gunting atau pisau dipotong itu yang namanya apa namanya kain neka ketok si Ahmad Arifai. Jadi kain aneka dari yang kesesiwan diketok kain jubahnya demi apa? Supaya tidak membangunkan kucing yang sedang tidur. Ini loh toleransi. Islam itu sangat mengajarkan toleransi sekali. Cuman kita yang kurang belajar ilmu agama sehingga kita sekarang umat Islam ini banyak mencidrai daripada hakikat Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham lagi? Paham lagi? Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Bang, dengarkan sampian yang hadir di tempat ini macam-macam, makanya dikatakan afdalun nikmah ba'dal Islam jalisus sholih. Nikmat setelah Islam, nikmat yang paling istimewa itu ada dua. Satu nikmat itu Islam secara batin. Kedua nikmat yang paling afdal adalah secara zahir. Apa? Sehat. Odi lah odi gise banyak orang odi tak sehat, banyak orang sehat lah nyara nafsir rosak boleh cerita soki ni kalarang gini banyak orang soki pese ni kan bentuk daripada kekayaan tapi bukan yang utama. Yang paling utama itu adalah sehat. Apa? Bodoh lembok setong raja tak bisa kentok, tak bisa kentok. Siapa tak bisa kentok? Raja. Rah. Bodoh rah. Tak bisa kentok. Siapa sih tak kentok? Raja. Arab apa raja? Tak kentok. Tak bisa kentok. Siapa? Arab apa raja? Iya. Wah, bisa ulang tak kau mimpi kentok mana nih? Bodoh setong raja tak bisa kentok. Akhirnya apa? Buat pengumuman woro-woro siapa orang sih bisa makan tok raja beri pesek 100 juta berlomba-lomba dokter datang suntik ini kah tak bisa. Akhirnya apa? Minta tambah neka lemak. Dengar kan? Bener setong orang gen entar kalah pas ngocak raja saya bisa membuat kamu kentut tapi dengan satu syarat. Apa? Berikan kerajaanmu, istrimu, mahkotamu kepada aku semuanya, maka aku akan bisa membuatmu kentut. Raja lah sakit tak kentut sebulan. Akhirnya apa? Ongguan kakek ke mahkota, kerajaan, harta dan juga istri, selir semua beki gula keluar dari dina. Tak apa-apa, korang kau kentok tapi dengan satu syarat. Mon kau tak kentok jong ya, lo gua lo gua. Akhirnya apa? Subhanallah, baca mantra diain apa orang si genteng nih macam mantra. Apalagi kita kau keluar dengan pertanyaan nih macam mantra nggak nih mantra nih tok taken tok dut apal coba orang sarang tok
tok taken tok di telo kali terakhir tok iya numaki ke raja ketika diminumkan ke raja fatakan toa kentoan lancengan mak nyaman salon majer berarti ini sombongan tuh. Tukang salon cak gele kakek beda promoner ya nyabis ke kau ya. Ini ngaki akhirnya ia nombi raja kentok 2000 ngebuna kenton raja pelajuri sehingga kita mereka mati odi mate tak diodi. Belum salah akhirnya can apa namanya kata si raja ambil semuanya. Aku sudah sehat, aku mau keluar dari kerajaan. Mahkota dilepas, kerajaan dilepas, jalan keluar kerajaan. Ketika sudah nyampe keluar kerajaan, dipanggil oleh pemuda yang ganteng tadi. Sini raja, ambil kembali kerajaanmu. Aku cuma diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan kepadamu bahwasanya harga kenikmatan dunia masih kalah dengan nikmatnya Allah. Senyamana tok Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa? Loh, ambil lagi raja. Ini menunjukkan pelajaran sehat itu mahal. Sehat itu sampai nggak percaya pak, coba tanya kepada ibu-ibu. Bu, saya mau tanya bu, reng bini mon mare operasi sesar alahiran seeden teh apa nih? Kentoan apa nah? Kentoan pak. Tuh, celok sampean bi dokter. Maaf bapak ya, istri anda sudah kami operasi, tolong dijaga 1 kali 24 jam. Jika istri anda kentut tolong dilaporkan, besok sudah boleh pulang. Muntah kentut pak nyon semua, berarti istri anda harus kita lakukan operasi ulang. Siapkan uang 25 juta karena BPJS cuma bisa dipakai sekali pak. Masa aduh kalian yang rumah sakit tak bisa pak, siapa GBC segemi juta aku segemi juta dok eki muntang bini kentok enggak tak majet lah kuno boleh mungkin konjo erayu atang gini antar ke bini nah dek aku tua iya enggak todus segini baby penting mau nyedek akhirnya apa? Ngocak dek kentok enjok mas beceng di kita dus kok dek kibe cengan besi sekemi hijau dek menyeri besi menjadi lagi kentok. Coba aku tanya ke bapak ambil menjadi orang aneh kah nanti bini nak kentok ngedi lagi kenton bini apa mau keluar besi sekemi juta kentok apa besi mereka membiang mereka kentok jangan bu. Jadi mari nembian breman, masuk ke kamar lagi nembian, tentuin kancing lah ben. Insyaallah lakuna lagi nih sampean. Inna lillahi wa inna. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Terus lagi nah. Terus lagi nah. Debat di lagi bro. Kentok. Cek cuba untuk bahas kentok. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Makanya dengarkan, aneka sangat ini sangat penting sekali. Sampian nikmat si paling raja apa? Islam, kemudian yang ketiga apa? Punya teman duduk yang bu. Kata Sayyidina Umar, mulai sampai lahir sampai sekarang, nikmat yang paling besar setelah Islam dan sehat, sampean dikenalkan oleh Allah ke majelis seperti ini. Di depan kalian para ulama, para kiai, para habaib, duduknya kalian di tempat ini nggak sia-sia. Saya datang ke dina negareng kalakal, bujingan. Lagi. Mau tak terima kan? Mau tak terima tolong ya kepi saya tak terima kan kok ambang kok disak. Gue mulai lebih disawal. Sumpah tak kira temu aja.
Pak Heri, tolong pulangnya saya dikawal Pak. Ada benyak orang ini Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan, majelis ini bukan majelisnya orang untuk orang baik saja. Sampian si meler, si bajingan, pemabuk, pernah zina, selingkuh, beda tidak? Reng bini si selingkuh, beda tidak? Makanya si siapa dina? Sobung gini. Alhamdulillah, sobung singakok. Reng bini dina, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Si laki alakok, si bini temu Allah. Laki ya. Dia mereng bini dina. Si laki alako, si bini Allah. Si laki aglubuk nyeringakan, si bini aglubuk nyarinya. Nyeri nyaman dok. Astagfirullah. Alang ring dina. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, sampian pendosa, sampian orang nakal, sampian bajingan, sampian orang yang durhaka kepada orang tua, sampian pernah minum minuman keras, sampian pernah berzina. Dengarkan, kenapa Allah memilih sampian untuk duduk di tempat ini? Pendosa. Padahal bahkan diantara kadang panitia yang ngatur acara ini pendosa, nakal, bajingan, pemabuk, tukang zina. Tapi kenapa kalian kok dikumpulkan di tempat seperti ini buat acara sholawat, buat acara kajian ilmu? Allah punya 5 maksud kepada kalian. Pendosa poron toju ning majlis kaneka ebri lema kemulja. Kata Sayyidina Umar, tidak ada di muka bumi ini tempat yang lebih baik daripada tempat yang di situ diberikan kajian-kajian daripada ilmu agama. Apa sih tujuannya kalian pendosa, pemabuk, penzina datang ke tempat ini? Tujuannya Allah ada 5. 1, liyakfirok, Allah ingin mengampuni kamu. Allah ingin nyepora kakek cong. Yang kedua, liar faak, Allah ingin mengangkat derajatmu. Kamu hina karena kamu telah melakukan dosa, Allah ingin mengangkat derajatmu. Yang ketiga, lius idak, Allah ingin menjadikanmu sebagai orang yang beruntung. Karena satu kemaksiatan mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Lalu berapa kali kita maksiat? Nah kita nggak beruntung, tapi datang ke tempat ini. Kalian pendosa, kalian orang nakal, datang ke tempat ini. Allah punya tujuan, Allah ingin menjadikan engkau sebagai orang yang beruntung. Alhamdulillah. Yang keempat, apa tujuannya Allah? Liu'tika syafa'atun nabi, Allah ingin memberikan tiket kepada kamu supaya kamu nanti mendapatkan syafaat Rasulullah. Rasulullah telah bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku, pertolonganku pagi hari kiamat juga meliputi kepada umatku yang memiliki dosa-dosa besar. Tojo ning kadinto nih kambian melihat tiket. Nanti di hari kiamat Rasulullah yang akan memberi kepada kalian syafaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang kelima, apa? Liutika fursah liyakuna rafiquhu fil jannah. Allah ingin menjadikan kalian itu sebagai pendamping Nabi. Makanya Bu untung sampai hujan-hujan nggak pulang, nggak ada ruginya. Eman datang majelis pulang dulu salah. Imam Ibn Athaillah Imam Luqman Al-Hakim pernah mengatakan, tugas kita itu di depan ulama itu 2. 1, datang, 2, mendengarkan. Nggak ada tugas kita faham. Alaikum bimujalasatil ulama, datang ke majelisnya ulama. Yang kedua, wastima'il kalamil hikmah, dengan nasihatnya. Kadang anak-anak muda itu habis sholawatan mahalul jam pulang gubluk. Loh, sholawat itu manfaatnya menggemburkan hati. Hati ini digemburkan lewat sholawat, lewat dzikir. Sudah gebur, ulama berdiri nyampaikan nasihat. Apa tujuannya? Memberikan benih-benih ilmu agar berbuah kebaikan. Umar gemburaki pasti tidak kering boleh. Makanya kalau pengen hati bersih, caranya cuma 2. 1, datang di pengajian, dengarkan. Sampai yang kena tetesan-tetesan hujan juga. Benih kada bitung nah, beda bitung nah. Kula si mancang nih kepada bitung nah kok. Lagi. Kula malan preman. Beri berkat rajo. Oke Ustaz Fi. Ustaz, boh. Mutangnya di laki kaki kita. Oleh berkat boh ya. Iya, main nggak tak kau kelupai.
Gua belum bakal pengajian di nanti udah Pak tinggal Pak Bondowoso itu pun berkata cecer kodok gitu tanya meri jadi ya Allahumma shalli ala Muhammad saya nggak Ustaz main nggak Ustaz pon siapa masuk ateis tadi siapa masuk ateis masuk inovasi abu-abu kelap N di saat Allahumma shalli ala Muhammad sarung mak ngerset melulu Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad terakhir sebagai penutup mari nabi nama kalian suku ini etrosagina khamsa yudlimul haya ada 5 dosa yang membuat hidup kita gelap gulita dan resah hidup ini akan resah iodin tak tenang hidupnya gelap orang kalau gelap ya apa bayangkan sekarang mati lampu beb ojon cek tersebut bingung bodoh nabrak bodoh neka begitu juga ada orang yang hidup di dunia hidupnya itu gelap sudah punya anak sudah punya istri sudah punya rumah tapi hidupnya itu kacau kenapa ini penyebabnya ada 5 dosa yang membuat hidup kita gelap gulita dan dipenuhi resah dan susah 5 1 Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad dalam terus lagi dari yang pertama apa yang membuat hidup gelap yang pertama adalah adzunub dosa itu membuat hidup kita ini susah apa kata Allah faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka siapa orang yang melakukan dosa kepada Allah makuna dosa a'rad an dzikri nggak mau zikir nggak mau nyebut Allah hidupnya akan dibuat oleh Allah sempit panahnya lebar sawahnya lebar tapi hidupnya susah kenapa jauh dari Allah odin susah bu jadi saya kebe susah odin sampai neka karena sampai jauh dari Allah karena dosa ini yang pertama Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad Beb, saya ini pendosa, tapi saya ini sering hadir majelis. Yang saya tanyakan sama Habib satu, apa tandanya Habib kalau dosa saya itu sudah dimaafkan oleh Allah? Apa ada tanda yang bisa saya rasakan? Kan sampai hadir sholawatan, hadir pengajian. Apa ada? Dikatakan oleh ulama, ada 5 tandanya dosa kalau sudah dimaafkan oleh Allah. Dosa kalau sudah diampuni, tandanya ada 5. Apa yang pertama? Syarhus sodr hatinya itu jember tenang enggak orang mari datang sabah antara ke pengajian mandi kada angkui kelempiannya seger itu keadaannya orang yang dosanya telah diampuni tapi kalau orang belum diampuni dosanya seperti datang dari sawah ke rumahnya rute buru ntar ke majelis nggak mandi pak cuman ganti baju gimana keadaannya tak nyaman kepi gelisah itu adalah keadaan orang yang masih ada dosa. Jadi tanda diampuni dosa itu hatinya tenang. Yang kedua, yuhib yataqarrab ila ahlil khair. Tandanya kalau Allah itu memaafkan kita adalah kita senang hadir pengajian. Kamu pendosa, tapi kamu senang hadir pengajian. Datangnya kamu ke tempat seperti ini, itu tanda bahwasanya dosa kamu telah diampuni oleh Allah. Salah satu tandanya. Yang ketiga, bughd an ahli syar, benci kepada pendosa. Membunuh orang ala dosa benci padahal dia dulu ahlinya dia dulu suhunya tapi ketika melihat orang melakukan dosa dia susah dia sedih dia nggak mau dia nggak ridho kenapa itu tandanya kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad yang keempat yang keempat apa yara qalil minad dunya katiron oleh rezeki seguni kerasa banyak Allahumma shalli ala Muhammad ayo tujuh apa istina gandengan kogi Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad jangan main terus lagi nama cukup ya saya singkat yang kelima apa yara kathir min a'malil akhirah galilan amal akhirat ibadah banyak kerasanya sedikit
sudah sholat, sudah pengajian, sudah tapi ngerasa ya Allah, ya Rabbi ma makna amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, dia amal apa gula? Padahal lah punya ibadah. Ini tandanya kalau dosanya diterima. Saya singkat supaya barokah waktunya. 5 yang membuat gelap hidup kita. 1 do. Yang kedua tarkus sholat, nggak sholat. Adina so. Orang kalau nggak sholat hidupnya akan gelisah. Bu, Pak, maaf. Yang nakal sampean, bajingan sampean, tapi kalau masih sholat ada harapan jadi orang baik. Tapi kalau orang sudah nggak sholat, nggak ada kebaikannya. Man la yusolli al khair minhu yuwalli. Siapa orang yang nggak sholat, kebaikan akan lari dari orang itu. Kenapa? Karena sholat itu adalah hubungan seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika dia sudah mutus dari Tuhannya, nggak ada jalur kebaikan, sudah nggak ada begitu. Yang ketiga, Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang ketiga? Yaitu adalah ba'id minas solihin, jauh dari orang soleh. Tandanya mak orang soleh, jauh dari orang soleh ini membuat hidup kita gelap gulita. Makanya dikatakan inna lillahi jannatun fil ardi faman dakhalaha toba aisyu. Allah punya surga ada di muka bumi, siapa yang masuk surga itu hidupnya akan tenang. Qul famahiyya, apa itu? Qul hiya majalisud dzikri, itu adalah majelis dzikir. Majelis dzikir ini seperti surga. Kalau kita masuk, hidup kita, hati kita akan terasa tenang. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, apa yang keempat? Yaitu adalah aklul haram, makan makanan yang haram. Itu membuat gelap hidup kita. Bu, kerja itu bagus. Kita lihat orang-orang yang apa namanya, yang kerja jualan jualan ini istimewa daripada orang ngemis-ngemis. Ngarek neka istimewa daripada korupsi, daripada ngecok, daripada main judi. Cereng bu ibu mangken ya Allah. Adung kodung keng mabudu bener ada cewek jawabnya keneng nadinar lagi tinggi apa di ngocak boh Habib tak tahu engkau ria makai mobil WC ben bulan berangkat umrah engkau ria entar lagi di mah umrah Bu, sampean kalau pakai paspor palsu, mungkin sampean lolos lah di Indonesia dengan caranya sampean. Ketika nyampe ke Saudi naik pesawat, King Abdul Aziz dicek, pon paspornya palsu langsung dikembalikan. Begitu juga uang. Siapa orang yang beribadah pakai uang haram, malaikat itu mengatakan kepada orang yang berangkat haji pakai uang haram, mengatakan bahasanya la labbaik wala sa'dek irja mazuron la ma'juron. La labbaik wala sa'dek, siapa sing ngoncegake, siapa sing ngake dentadina, irja pulang mazuron la ma'juron. Kau cuma jalan-jalan, kau nggak dapat pahala sama sekali. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kerja itu bagus, cuman kalau kerja syaratnya satu, jangan mengganggu waktu toi ganggu bektoi cereng lagi nak kaki ya Allah mon Jumatan mas wala adan Jumat mas sibuk si payah sibuk sengak kaki ting surah Allahu Akbar hayya ala salah hayya alal falah, maju sholat, maju menuju keberuntungan al falah. Pas ngocak lagi kakek sibuk sengak neng laki ngane kak, kakek tak soki terus kak, kakek tak kuat terus kak, kakek tak hebat terus kak. Lagi lombok tuh di bojingan ya bersyukur apa iya kayak ngode mulai umur 70 tahun apa deh iya. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Siapa orang yang aku tambah umurnya, aku kurangi kenikmatannya. Bu ibu nih kak, ben praben nih kak, dajan dare, ceter meleter. Boh, saya ini bunga desa bet, iya setia. Undi anak pampak, beli bunga desa, bunga cowok mancoan lagi gitu. Belis enggak? Lagi tinggi. Pas lagi nak kakek sore Jumatan, sibuk. Lagi apa kata Rasulullah? Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah ketika kamu muda, ketika kamu sehat,
Ketika kamu kaya, kenali Allah. Ketika kamu miskin, ketika kamu sakit, ketika kamu banyak masalah, Allah akan kenal. Rian je, Jumatan je, mabuk, nakal, kemudian ting sake, masake, Allah, Allah, Allah. Apa jangan malaikat? Allah sibuk, Allah, Allah. Ngocak malaikat, Allah sibuk. Kenapa? Kamu dulu waktu sehat lupa sama Allah, setia tak gubris pada Allah. Tinggi. Poin terakhir sih nomor 5. Apa yang membuat hidup kita gelap? Yaitu adalah ukukul waliden. Ukukul waliden. Orang kalau punya dosa kepada orang tuanya, nggak mungkin bisa kaya, nggak mungkin bisa kaya. Bahwa sampian panakal, sampian pabajingan, sampian pamorsal, tapi kalau sampian punya bakti sama orang tua, ibnul bar layat hulunar, anak yang berbakti tidak akan bisa masuk api neraka. Bajingan, nakal, tak kira porbek tekering tuana, tidak kira mati kecuali Allah beri hidayah dulu, baru Allah akan matikan. Sampean bajingan nakal, tapi kalau bakti sama orang tuanya nggak mungkin bisa mati kecuali ebri hidayah dulu. Make tembak polisi tak kira mati. Bajingan buat tekering tuana pasti matinya dapat hidayah. Make tembak pak polisi tak kira mati. Kor tembakan dari aing nyamun betilong guan lang bilo jolong gitu. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Beda cerita bu. Terakhir sebagai penutup ceramah saya, beda setong orang ntar ke kiai melikum ke kum lam jong bu mata buru kakek jong Eki Habib kita beri ngakan biasanya Habib ngakan gak ada pas ngocak beda apa jong abdi nenek ke kiai nanam padi gagal namun bekok jen melolo ngobu sampai kening PMK cile codot kepi ya ke Malaysia kening peke polisi kula ya Allah cuma kiki tak kok keterbina kula tak mapan nyama tak kok berak gelu kepada remejong kian apa kula nikah kiai na langsung ngocak enja jong kakek di dosa kering tuan jong kamu punya dosa dengan orang tua engki kiai tuli mulai jong penta telok perkara dari ibu dan kakek setung pinta doanya ibu itu mahal. Kedua, minta maafnya orang tua itu mahal. Ketiga, minta ridhonya itu mahal. Mon oleh telok doa maaf ridho, kau akan menjadi orang yang beruntung. Mulai jong, minta sepura kering tuana. Anu kiai, anu dia remejong. Ring sepo gula ampun sobung omor. Lah, temu akar masalah nak kakek jong. Anak apa kiai? Anak si paling celaka. Anak sini busa kering tuana kita minta sepora ring tuana lama tekade celaka kaki jong celaka kaki cek ring mon etong bitong ring tua kule si tak gena kiai apa mah ring tuana kaki si tak gena cek ring pas mati tak le ngebele kade kayak ngebele kan nyaman kok lakun mati ya jong buyi mah kok nyatu saya minta maaf mah ya mon mati pamit jong beri mati ntar umroh jadi jong pakai di kenapa gula nekaki ya beanjong minta sepora kering sepo sepon sebung omor minta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal dan remaja anak beda telok nih kamu ekalako dosa apapun yang kamu lakukan kepada orang tua di dalam kuburan orang tuamu akan memberikan maaf telok nih kalako nenjong napa sih telok nekaki ampun cong beton tak cukup lekol 11 cong bebas dalam masih telok nekak kita udah tengok boleh habis jadi apa kok ceramah benar daerah dina di rumah benar yang kok ceramah dina suka ya kalau manto kok yuk boleh kalau manto kita ceramah yang tarin dong kon kakek jadi pon siapa masuk ATG masuk KU alat benar pon ayo sebagai penutup saya kasih 3 pertanyaan yang bisa jawab angkat tangan tolong mikrofon disiapkan pertanyaan pertama si bisa jawab angkat tangan saya itu ting ajawab saya itu ting taole ajawab sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan saya ngangkat tangan kada tak itu ting maka ngangkat sekedua mik siap aduh mik wireless ada
Mic wireless. Coba. Salon raja tadi wireless. Sembangan bang. Mic mana penelitiannya? Ayo. Saya bisa jawab angkat tangan. Siapkan ke bawah. Turun. Terus. Mana panitia di bawah? Saya loncang tak jalanan. Hancur besen telur. Pertanyaan pertama, sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa 5 dosa yang membuat hidup kita gelap? Siapa yang bisa? Mic mana micnya? Tuli mic. Dina tengah. Angkat tangan. Santri yang pakai kacamata maju. Tanda mau tanda kan tetung. Iya maju. Beri megang. Nak jauh hei. Kem aja. Hei. Bisa. Mbak, ini Mbak, sini Mbak. Mbak, sini Mbak. Maju. Sini Mbak. Agak ke sana, Mbak, agak ke sana. Mbak. Pindahan, Bing. Mbak, agak ke sana. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serenya mana Mbak? Fauziatul Husna Latifah. Al-Fatihah. Siapa namanya? Kau? Fauziatul Husna Latifah. Masya Allah, mudah-mudahan jadi perempuan yang soleh. Amin. Apa dosa yang membuat hidup kita gelap? 1. Apa masalah yang membuat hidup kita gelap? Ini ada berapa? Ada 5. 1. Banyak dosa. 2. Gak sholat. Kalau Jauh dari. Dar. 1. Jauh dari saudara. Salah. 7. Ini. Hadiahnya, ke maju. Biar abang. Seras mana? Sofi. Kan Vi. Enggak tak kenal kok. Apa jawabnya Vi? Dosa. Yang Dosa. pertama dosa. Yang kedua meninggalkan sholat. Yang ketiga makan makanan jauh dari orang soleh. Yang keempat makan makanan haram. Yang kelima dosa kepada orang tua. Ya betul. Air. Ada airnya? Air tuh. Mana ini airnya? Tadi sengaja. Hah? Maju Bu. Terbarokah, kasihan barokah direng bini sesoleh. Berapa putrana? 1. Mudah-mudahan punya keturunan soleh-soleh bisa nyampe ke Mekah, ke Madinah. Rezekian barokah, umur barokah. Teka hajat selamat dunia akhirat. Hati naik tenang, dapat di balak musibah, dapat orang yang sabar, selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Pertanyaan kedua, sebutkan apa tanda kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah? Ada saya surban deh. Enggak Bilal Jumatan deh. Siapanya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapanya mana Jong? Abdul Hanif Rahman Bib. Ujak nyerok bapak kok tak kapi bingung bang. Bentar buat tepak kok. Nyerok bapak kok kode-ngode dan gede-gede nyerok bapak. Elon cair di kemarin Mbak dia. Siapa namanya? Abdul Hanif Rahman Bib. Iya betul-betul kasih.
Kok jelok bapak aja deh. Asal Probolinggo Beb. Hah? Probolinggo Beb. Oh, di mana Probolinggo? Kota Beb. Cek mana rasanya tengah gitu. Enggak jelas melah padang kalau jangan tengah dia. Apa jawabnya? Hidup tenang Beb. Tandanya dosa kalau sudah diampuni satu. Hidup tenang. Hidup tenang. Senang menghadiri pengajian Beb. Iya, leburnya mak kering soleh. Saya dusun Probolinggo masuk. Merkelok. Punya pahala di akhirat Beb. Punya pahala Beb. Jangan dilerai pak, kita gua. Apa? Punya pahala Beb. Salah. Mbak yang baju putih gudung hitam dari gelar Vanessa. Oh, disun Probolinggo kan. Pindah ke Lekowi kan. Siapa namanya Mbak? Fani. Hah? Fani. Mbak ini. Oke, di mana kenal di kawan. Nih, di mana kaki ini? Mandiles. Udah nak ya? Iya. Nih di masjid bro. Musola. Sungai. Jauh, Beb. Bukan kau tak tahu. Ini dukun kau. Apa jamnya? 5. Lim. Manfaatkan dosa-dosanya. 1. Hatinya jember. 2. Senang hadir pengajian. 3. Benci kepada pendosa. 4. Oleh racit kayak sakuni arasa banyak. 5. Ibadah banyak terasa sedikit. Ya betul. Barokah rezeki barokah umur hajat. Selamat tinggal sejahtera afiat. Umur rezeki barokah. Tiring bini sesoleh bisa dapat ke Mekah ke Madinah. Dia anak berapa kan? 3 ku. Masa tak banyak. Apa? Oh, jual anak meneng kau. Ya wis. Wedok telu. Saiki jual lanang. Dung tangan dung. Barokah di keturunan selake sesoleh. Barokah dung tangan dung. Kemudian kabul hajat barokahnya majelis bu. Mulai beres ya. Pertanyaan terakhir si bisa oleh surga. Malar moga tidak si bisa eman ke surga. Pertanyaannya ada 2. Beri berempat pertanyaannya. 1. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa? Kenapa kalian pendosa didatangkan oleh Allah ke tempat ini? Ini apa tujuannya? Kamu nakal kok. Sebelum soal selesai, Dira. Coba Pak Banser, pegang yang Probolinggo aja. Kenapa kalian pendosa didatangkan ke majelis seperti ini? 1. Kedua, apa mantra saya baca kangkui makan tok raja sampai bisa? Pak Heri sini Pak. Angkat tangan yang tinggi, Pak Heri yang nunjuk. Angkat tangan berdengki, beri muncul. Jereng polisi yang nyembunyi tembak kakek Pak. Pilihkan 1 Pak, laki boleh, perempuan boleh, terserah sampean Pak. Tunjuk, ya 1. Minta berempat kakek Pak. Bunja setung lah, laki boleh atau perempuan, salah satu dari mereka. Yang baju hitam, iya. Kasian kayaknya dari jauh tuh. Coran bu polisi norok deh mata nuting win ya. Silakan duduk Pak. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siranya mana? Asmana gula Abdul Muiz kan. Gua ini. Gua harus kurus ngari. Punya pikiran, Beb. Wih, badoh, makin punya pikiran dia. Orang lepore punya pikiran dia. Siapa yang di pikiran? Udah di pikiran gila yang mana? Gini.
terus nanti pikiran bang gila mungkin berenya pikiran kiainya pikiran boleh ngabaran gitu. Ayo apa jawabnya? Kenapa pendosa itu kok sama Allah dia ini kadang nakal loh, kadang noksen datang ke pengajian. Apa sih tujuannya orang-orang nakal itu didatangkan ke pengajian sini? Apa tujuannya? Satu, Mencari syafaat Nabi, Bib. tujuh. Pak TNI, Pak, belaki binian Pak. Saya lempo Pak. Beri jalan jong, beri jong. Pilihkan satu Pak. Siap. Perempuan Pak. Perempuan yang coklat bajunya. Nah itu iya itu loh. Ya betul. Bukan depannya. Yang merah apa coklat itu? Nah yang berdiri betul. Itu aja Bib. Terima kasih Bib. Waduh gering potir ya. Walah. Gak bahaya ta? Iya. Waduh jadi potir ya Allah. Ayo. Maju Bu. Serenya mana? Oh, tahu di. Pecek. Mulai pecek Odi. Benjak pecek. Siapanya mana? Dari. Oh, nggak tahu di mana pecek ke pada akil lah. Make boh, di mana tukang make je? Ayo Pak, ayo tolong. Oh, kurang gaji mejen. Siapanya mana? Rifa. Bapaan Pak? Apa jawabnya Pak? Pendosa ditadikan dalam satu majelis kebaikan. Yang pertama Allah ingin mengampuninya. Allah ingin mengampuni. Yang kedua diangkat derajatnya. Terus Allah ingin mengangkat derajatnya. menjadikan orang yang beruntung. Dia ingin dijadikan orang beruntung. Kemudian yang keempat agar mendapat syafaat Nabi. Ingin diberikan syafaat Nabi. Kelima agar orang tersebut menjadi pendamping Nabi. Ingin dijadikan pendamping Nabi. Tolong diem yang lain, dengan si lemak, rame celocah kok. Apa? Mantra si baca kangkui mau ketok raja. Tak bisa gagal. Satu. Takkan dud. Ya kurang sah, kurang kaja. Satu. Takkan dud. Ya betul, dua tangan. Terbarokah rezeki barokah barokah terkacet. Selamat dunia akhirat sehat walafiat. Umur barokah rezeki barokah direng bini sesoleh. Kabul hajat. Bisa dapat ke Mekah ke Madinah. Beri keturunan soleh soleha. Haji nikutun soleh jali balik kulli khair. Dafi ahli kulli syar. Kaman wa salafun soleh. Hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Belar muka barokah, belar muka manfaat lagi, belar muka sedaja, si hadir kadin to. Apa? Orang. Ini boleh bagi yang suruh ngeceng boleh. Apa itu? Apa? Boleh kelopai. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebenarnya saya mau ngasih hadiah jubah, cuman waktunya sudah nggak cukup. Pas saya tadi tanya ke Kiai jam berapa selesainya Ustadz, jam 11 Habib, pas 23.00 di HP iPhone 15 Pro Max. Tadi saya bisa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.